Kami dari kelompok 3 DABI akan mempresentasikan hasil mini project kami yang berjudul mengungkap penurunan penjualan e-commerce di bulan Agustus 2025. Dalam proyek ini, kami menerapkan dua pendekatan analitik, yaitu deskriptif dan diagnostik analisis. Untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, what happened? Apa yang terjadi selama 3 bulan terakhir? Yang kedua, why did it happen? Mengapa penjualan menurun? Dan yang ketiga, so what and what to do next? Apa dampaknya bagi bisnis dan apa yang harus dilakukan? Mari kita mulai dari konteks permasalahannya. Next. Problem, background, and tujuan. Pada periode Juni hingga Agustus 2025, perusahaan e-commerce kami mengalami fluktuasi signifikan dalam performa penjualan. Penjualan mencapai puncak di bulan Juli, namun kemudian turun sekitar 30% di bulan Agustus. Karena itu, tim kami melakukan analisis untuk mengetahui faktor penyebab penurunan dan dampaknya terhadap bisnis, agar perusahaan bisa menyusun strategi pemulihan yang tepat. Berikut hasil tahap pertama, yaitu descriptive analysis, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu what happened. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Pada descriptive analysis sales dan order per month, berdasarkan tren bulanan terlihat bahwa penjualan meningkat dari Juni ke Juli, kemudian turun tajam di Agustus. Pendapatan naik hingga 6,16 miliar di Juli, lalu turun menjadi 4,27 miliar di Agustus. Artinya, ada kondisi tertentu yang membuat performa bisnis menurun setelah Juli. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat dari sisi kategori produk. Berdasarkan kategori produk, elektronik menjadi penyumbang revenue terbesar. Namun kategori ini juga mengalami penurunan paling tajam di bulan Agustus. Karena kontribusinya besar, turunnya kategori ini memberi dampak langsung pada total pendapatan. Setelah melihat kategori, kita beralih ke saluran penjualan atau sales channel. Dari sisi channel, website dan marketplace menjadi dua sumber utama pendapatan. Namun, penurunan terbesar justru terletak di marketplace yang biasanya menjadi penggerak trafik tertinggi. Hal ini bisa menjadi tandanya adanya penurunan performa iklan, ranking produk, atau efektivitas promosi di platform tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi pelanggan, siapa yang paling berkontribusi dan apakah perilakunya juga berubah, dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, revenue by customer segment. Jika dilihat dari segmentasi pelanggan, mayoritas pembeli adalah perempuan berusia 18 hingga 25 tahun, dan sebagian besar berasal dari kota besar, yaitu Jakarta. Nah, segmen ini sebelumnya sangat aktif di bulan Juli, namun aktivitas pembelian mereka juga ikut turun di bulan Agustus. Ini menandakan bahwa penurunan terjadi secara menyeluruh, baik di produk, channel, maupun di segmen pelanggan. Sekarang kita cek apakah promosi punya peran dalam perubahan ini. Saat kami bandingkan dengan data promosi, terlihat bahwa bulan Agustus tidak memiliki campaign aktif sama sekali, berbeda dengan bulan Juni dan Juli yang punya payday campaign. Hilangnya momentum promosi ini membuat traffic dan pembelian penurun drastis. Dengan kata lain, performa penjualan sangat tergantung pada promosi jangka pendek. Nah, setelah tahu apa yang terjadi, dapat disimpulkan bagian deskriptif analis ini, secara keseluruhan, kinerja penjualan masih sangat bergantung pada promosi jangka pendek. Saat tidak ada campaign aktif, performa seluruh kategori dan channel ikut menurun. Hal ini menjadi dasar penting untuk analisis diagnostik berikutnya, yaitu mencari penyebab spesifik dan solusi bisnis, agar pertumbuhan lebih stabil dan tidak hanya tergantung pada periode promo. Nah, setelah tahu apa yang terjadi, tahap berikutnya adalah mencari tahu mengapa hal ini terjadi. Why did it happen? Kami membandingkan 2 bulan ekstrim, Juli sebagai bulan terbaik dan Agustus sebagai bulan terburuk. Dari hasil pembandingan ini, kami menemukan 3 penyebab utama penurunan kinerja di Agustus. Walaupun memang di PPT terlihat 4, kami sudah merangkum bahwa memang ada 3 penyebab utama penurunan kinerja di bulan Agustus. Yang pertama, tidak ada promosi aktif di bulan Agustus. Yang kedua, adanya penurunan performa channel marketplace akibat overload dan turunnya visibilitas produk pasca promo.
Yang ketiga adalah adanya masalah operasional, delay return, dan juga faktor eksternal dan perilaku konsumen. Karena ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dan menyebabkan penurunan menyeluruh di semua kategori dan juga segmen. Lalu apa dampaknya terhadap bisnis? Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, so what? Dampak dari penurunan ini kami kelompokkan menjadi 4 aspek bisnis utama. Yang pertama, revenue loss. Karena penurunan di kategori utama seperti elektronik dan juga channel marketplace. Yang kedua, customer retention risk. Pelanggan muda cenderung tidak berbelanja tanpa promo aktif. Yang ketiga, operational inefficiency. Meningkatnya return dan delay menurunkan efisiensi logistik. Kemudian yang keempat, menurunnya brand experience. Pelanggan kecewa dengan keterlambatan yang menurunkan rating dan juga loyalitas. Jadi penurunan di Agustus bukan hanya masalah promosi, tapi kombinasi antara strategi pemasaran, operasional, dan pengalaman pelanggan. Setelah tahu so what, sekarang kita bahas bagian terakhir, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. What to do next? Berdasarkan analisis, ada 4 rekomendasi utama yang bisa diterapkan oleh manajemen. Yang pertama, rancangan promosi berkelanjutan. Tidak hanya saat paid day agar traffic tetap stabil. Yang kedua, optimalkan channel utama seperti website dan juga marketplace dengan peningkatan UX dan sistem traffic. Kemudian yang ketiga, bangun loyalitas pelanggan muda melalui program membership, reward atau eksklusif offer di luar periode promo. Kemudian yang keempat, tingkatkan efisiensi operasional dengan memonitor API seperti waktu pengiriman, tingkat return, dan juga kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan 4 langkah ini, perusahaan bisa menjaga kestabilan penjualan dan mengurangi ketergantungan pada promosi jangka pendek. Kemudian selanjutnya, conclusion dan key message. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa penurunan di bulan Agustus menjadi cerminan bahwa stabilitas bisnis belum sebetulnya tercapai. Promosi memang dapat menarik pembeli, tetapi keberlanjutan bisnis ditentukan oleh loyalitas pelanggan dan juga efisiensi operasional. Jadi ketika promosi berhenti, hanya brand yang kuat dan juga layanan yang solid yang akan mampu mempertahankan pertumbuhan. Kami menutup presentasi ini dengan satu pesan utama. Data yang bagus memberi tahu apa yang telah terjadi, tetapi wawasan yang hebat memberi tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terima kasih, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.